Ya, kita akan bergabung kembali dengan Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Prof, kalau kita lihat cuplikan tadi, ini mungkin sedikit menarik ya. Tadi dicuplik bahwa menurut ahli yang terpenuhi ada dua, yaitu ketenangan dan juga jangka waktu. Nah, kalau dilihat dari jangka waktu, menurut Profesor Elwi tadi, jangka waktu ini ukurannya subjektif. Artinya yang hanya tinggal terpenuhi adalah tenang untuk pembunuhan berencana. Nah, apakah Verdi Sambo dan juga yang lainnya ini atau para terdakwa ini sudah memenuhi unsur tersebut atau seperti apa mungkin tanggapannya, Prof? Ya, ini yang sejak kemarin Mbak Ana kita menjadikan suatu diskusi. Karena makanya kemarin penuntut umum menghadirkan adalah psikologi forensik yang melihat ketaatan, kepiawaian, dan sebagainya. Ini yang menjadi dasar untuk melihat suatu ketenangan atau tidak ketenangan. Karena dari hasil itu ternyata Pak Sambo itu untuk melakukan kegiatan, kejahatan itu perlu dukungan orang, itu loh. Berarti tidak bisa main sendiri. Itu kalau nggak salah seperti itu, kalau dari ahli forensik. Kemudian yang kedua, motif. Lah, motif ini juga sebagai dasar adalah untuk melakukan suatu tenang atau tidak. Sehingga kalau Mbak Ana melihat kemarin, selalu berpikir pada motif pelecehan atau kekerasan seksual. Sehingga dalam suatu situasi seperti itu, ada laporan kejahatan seksual, ada laporan kekerasan seksual, yang kemudian ada teman, kalau nggak salah itu, yang membisiki ada suatu kejadian yang tidak normal hasilnya, yang kemudian adanya Pak Sambo itu adalah dari suku tertentu, adalah tanda petik temperamental kan itu kan. Bisa juga ini akan menggoyahkan sifat keadaan untuk melaksanakan tenang. Tadi saya berpikir sejak kemarin, inilah yang menjadikan poin, karena ini syaratnya kumulatif, Mbak Ana. Jadi dalam keadaan melaksanakan relatif berpikir untuk melaksanakan kehendak dan tidak kehendak itu relatif. Bisa 2 menit, bisa 3 menit, bisa setengah jam, kan itu. Tergantung. Nah, pada saat eksekusi dan keadaan tenang, inilah yang menjadikan perlu kehati-hatian untuk merumuskan tenang. Dengan demikian, kalau memang dalam keadaan tenang itu bisa diukur dari sifat pelaksanaan, bisa dilihat dari CCTV, bisa dari keterangan yang ada, bagaimana eksekusinya tenang, berarti masuk. Tapi kalau memang nanti hasilnya ternyata saksi-saksi yang lain menyatakan tidak tenang, yang kemudian kemarin hasil psikologi forensik juga menjadikan tidak tenang, karena temperamen emosional, menjadikan lepas. Lepas artinya tidak masuk perencanaan. Disinilah kehati-hatian seorang majelis hakim diuji untuk melakukan suatu perencanaan atau tidak. Karena syaratnya adalah kumulatif, bukan alternatif. Jadi tiga-tiganya harus memenuhi kualifikasi sebagai bentuk perencanaan. Dengan demikian, makanya ahli-ahli yang sampaikan itu perlu dibuka kembali. Sejauh mana korelasinya? Jadi serpian-serpian yang terjadi bisa memformulasikan, oh ini tenang dan tidak tenang. Gitu, Mbak. Artinya masih ada penilaian lebih lanjut oleh majelis hakim. Baik, Profesor Hipnu, nanti kita akan lanjutkan usai jeda mengenai, ini ada salah satu yang menarik juga mengenai kewajiban pembuktian motif. Nanti kita akan lanjut perbincangan ini usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News TV One.